Tiba saatnya kita menerima pelayanan sabda. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang kita nyanyikan bersama-sama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31 yang demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke tengah laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel berjalan melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan khotbah saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Injil Matius 18
ayat 21 sampai dengan 35 dengan judul Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya, menaruhnya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tema kita saat ini menjadi komunitas yang mengampuni. Menjadi komunitas yang mengampuni. Ada 2 hal penting Saudara untuk mengawali khotbah ini. Yang pertama, pengampunan adalah suatu kebutuhan. Saya tandaskan, pengampunan adalah suatu kebutuhan. Sejak kecil sampai dewasa, sejak anak-anak sampai menjadi orang tua, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Artinya, dari kecil sampai dengan tua, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang benar-benar benar. Tidak ada orang yang benar-benar tidak salah. Maka kalau begitu orang membutuhkan pengampunan agar kesalahannya itu dimaafkan, agar kesalahan dan dosanya itu diampuni.
Ada banyak contoh tentang ini. Dimulai ketika kecil. Membantu mamahnya mengambilkan gelas, tapi ternyata karena ceroboh gelasnya jatuh, pecah. Apa yang terjadi? Salah. Anak ini meminta maaf kepada mamahnya. Ma minta maaf dan dimaafkan. Diampuni. Begitu seterusnya, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin puluhan kali melakukan kesalahan yang sama. Itu contoh yang sederhana. Kalau menilik kehidupan kita, bukankah kita juga membutuhkan sebuah pengampunan besar dari Tuhan? Saya hanya hendak membuktikan bahwa pengampunan menjadi kebutuhan kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah merasakan pengampunan cenderung tidak mau atau tidak bisa mengampuni orang lain. Orang yang tidak pernah merasakan pengampunan cenderung tidak mau atau tidak bisa mengampuni orang lain. Bukannya tidak ada pengampunan, hanya saja dia tidak merasa bahwa dia diampuni. Bebal, tegar tengkuk. Cara berpikirnya sederhana, saudara. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak pernah merasakan bagaimana diampuni? Bagaimana kita bisa membagikan roti kepada orang lain kalau kita tidak memiliki roti itu? Bagaimana kita bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kita tidak merasakan dan tidak memiliki kasih? Hanya orang-orang yang merasakan pengampunanlah dia mengampuni orang lain. Saudara yang terkasih, karena itu perikop kita menjadi luar biasa. Kisah tentang pengampunan. Saya yakin jemaat sudah sering membaca ini. Petrus berdiskusi dengan Tuhan Yesus tentang pengampunan. Tapi saya hendak membawa kita semua untuk masuk lebih dalam. Karena pengampunan itu adalah kebutuhan, maka kata Tuhan, pengampunan harus dilakukan berapa kali? 70 kali 7 kali. Kadang banyak yang salah mengatakan 70 kali 7, lalu 70 dikalikan 7 berapa? Enggak loh, 70 kali 7 kali. Ini penggambaran tentang sesuatu yang tak terbatas. 7 itu sempurna, 70 berarti sesuatu yang sempurna, di 7 kalikan kali lagi sesuatu yang tak terbatas. Pengampunan tak terbatas. Tapi mari kita menghayati lebih dalam konteks tentang pengampunan di masa itu. Kalau kita melihat di perjanjian lama Bapak Ibu, ada hukum namanya hukum Malek. Hukum Malek itu, baik kita baca Kejadian 4 ayat 24. Kejadian 4 ayat 24 yang begini. Saya baca dari ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Hukum Lamek, saudara, pembalasan 77 kali lipat. Jadi kalau dijiwit, balasnya bunuh. Dipukul, balasnya bunuh. Itu konteks Lamek saat itu. Perkembangan selanjutnya hukum berubah, hukum keseimbangan. Kita mengenal gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Kalau dijiwit sekali, balasnya ya dijiwit sekali. Itu hukum pada saat itu, pada konteks Petrus mengusulkan hal yang lebih baik ketimbang hukum pada saat itu. Apa usulan Petrus?
Guru, kalau ada saudaraku yang menyakiti aku, berapa kali aku harus mengampuninya? 7 kali. Ini lebih baik ketimbang hukum Lamek. Ini juga lebih baik ketimbang hukum gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Tapi ternyata bagi Kristus, usulan Petrus yang sudah lebih baik dari hukum sebelumnya belum cukup. Maka kata Tuhan, tidak 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali pengampunan. Pengampunan yang tak terbatas. Ini menjadi susah, saudara, bagi kita. Kok susah? Ya kita masuk yang kedua. Menjadi susah kalau kita tidak pernah merasakan pengampunan dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang yang lain? Apalagi 70 kali 7 pengampunan. Maka Tuhan membawa kita dalam sebuah perumpamaan yang menjadi terang benderang apa maksud Kristus tentang pengampunan ini. Perumpamaan, ada kisah di sana seorang tuan, raja dan punya hamba. Gampangnya kita tahu cerita ini, hamba ini punya hutang 10.000 talenta. Saudara, 1 talenta itu 1.000 dinar. 1 dinar itu 1 upah kerja 1 hari. Kalau katakan upah kerja sehari itu 50.000, berarti 1 talenta sama dengan 500 juta, saudara. Ini 10.000 talenta, saya tidak bisa menghitungnya. Begitu banyak, tak terbatas. Bahkan meskipun dia dijual, hartanya dijual, tidak akan cukup untuk membayar hutang ini. 10.000 talenta. Saudara yang terkasih, 10.000 talenta tidak bisa dibayar, maka hamba ini pun memohon belas kasihan. Sabarlah Tuhan, aku akan menulaskan, meskipun dia tidak bisa. Karena belas kasih raja itu kepada hambanya, maka hutang 10.000 talenta itu dilunaskan, diampuni. Tapi celakanya adalah ketika hamba ini keluar, lalu kemudian bertemu dengan kawannya yang juga adalah seorang hamba yang lain, punya hutang tidak sampai 1 talenta, saudara, 100 dinar. Bagaimana jawab orang ini? Orang ini mengatakan, bayar hutangmu, dan kemudian dijebloskan. Maka marahlah raja itu. Dan apa katanya? Loh, kamu kan sudah kuampuni, sudah kulunaskan, 10.000 talenta dilunaskan, dan hartamu yang tidak seberapa itu, harta kawanmu, hutang kawanmu yang tidak seberapa itu, engkau jebloskan ke penjara. Maka marahlah tuannya, dan kemudian orang ini pun dipenjarakan. Saudara, simpelnya begini. Bukankah kita diampuni oleh Tuhan? Hutang kita tak terbayar, saudara. 10.000 talenta itu sangat banyak. Hutang kita kepada Tuhan tak terbayar. Kalaupun kita punya rupiah, untuk apa? Membeli surga? Tidak mungkin. Rupiah ora payu. Dengan kebaikan-kebaikan kita, enggak mungkin juga. Kalau kita diampuni, kita diselamatkan, itu karena belas kasih Tuhan. Loh, kalau Tuhan sudah mengampuni kita sedemikian rupa, ada orang lain yang salah kepada kita, kok kita tidak mengampuni dia? Kata firman ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bahkan doa Bapa kami, saudara, juga menyatakan itu. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kalau dibalik, tidak usah ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lagi-lagi, saudara, menjadi persoalan. Pengampunan tetap menjadi sulit. Mengapa? Saya tidak tahu pasti penyebabnya, karena penyebabnya bisa bermacam-macam. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah
ingatlah bahwa kesalahanmu, kesalahan saya dan saudara lebih besar dan sudah diampuni. Orang itu memang bersalah, maka kita pun harus mengampuni. Tapi Pak, saya tidak bisa melupakan kesalahannya. Tapi Pak, dia itu menjengkelkan. Tapi Pak, Bapak kan gak bisa merasakan bagaimana dia menyakiti saya. Saudara, semua orang pernah tersakiti, bukan? Apakah ada orang yang tidak pernah tersakiti? Jika satu orang itu mampu mengampuni orang lain, mestinya yang lain pun juga bisa mengampuni. Persoalannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Bahkan kalau saya cek saudara, dari kecil sampai dengan sekarang umur Anda, dewasa bahkan tua, pernahkah mengampuni? Pasti pernah. Raketang pisan. Berarti bisa. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Seberapa Anda heran Tuhan mengampuni Anda, pada saat itu Anda akan mengampuni orang lain, sebesar apapun kesalahannya. Belajarlah, karena saya juga belajar. Kita semua belajar. Gunanya bersama-sama belajar sebagai komunitas adalah kita merasakan bahwa oh iya ya, kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Tema kita menjadi komunitas yang mengampuni. Bukankah indah negeri ini ketika orang lebih gampang mengampuni daripada lebih gampang marah, menghardik dan menghajar, menghukum orang? Bukankah negeri ini akan menjadi lebih sejahtera ketika orang-orangnya berpikir jernih dan merasakan bahwa Tuhan sudah mengampuni kita? Itu kebutuhan dasar hidup hakiki kita. Mari saudara, saya mengajak kita semua belajar menjadi komunitas yang saling mengampuni. Amin. Saat hening bagi kita semua. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur Tuhan telah mengampuni kami. Dan biarkanlah kami belajar untuk mengampuni orang lain, karena pengampunan adalah kebutuhan dan Tuhan telah memberikan pengampunan itu. Ajari kami agar kami tidak seperti seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta, namun tidak mengampuni saudaranya, hamba yang lain yang memiliki hutang hanya 100 dinar. Kiranya Tuhan, kami meneladan kisah-Mu ini, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman ini, dan biarkanlah Roh Kudus-Mu ada, senantiasa mendukung, menuntun, ada bersama dengan kami. Amin.